Bapak Ibu terkasih, selamat malam. Salam jumpa kembali bersama KKS Santo Yakobus Kelapa Gading. Pertama-tama perkenankanlah saya atas nama Seksi Kerasulan Kitab Suci mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan tergabung bersama di dalam link ini. Terutama saya juga menyapa koordinator wilayah-wilayah, para ketua lingkungan dan umat pencinta kitab suci, juga teman-teman di seksi kerasulan kitab suci. Banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang dengan setia mengikuti acara Zoom yang diadakan oleh kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading. Baiklah, pada malam hari ini sebelum kita mulai acara, kita akan awali dengan doa pembukaan ya untuk mempersingkat waktu. Marilah kita awali pertemuan kita malam hari ini. Acaranya sosialisasi gokil di bulan April, di mana akan dibawakan oleh Ibu Eti Kurniawati dengan tema Kerahiman Ilahi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita hening sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara ini. Dan kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena kami boleh merayakan wafat serta kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada minggu ini, kami juga akan merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Kami bersyukur jika pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sosialisasi gokil dengan tema Kerahiman Ilahi yang akan dibawakan Ibu Eti. Semoga dalam pertemuan malam hari ini, kami juga boleh semakin mengenal dan memahami kerahiman-Mu yang sungguh tak terbatas bagi kami umat-Mu. Berkatilah dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Ibu Eti Kurniawati yang akan membawakan acara materi malam hari ini. Kiranya juga Kau berkati kami semua supaya dapat mendengarkan dengan baik. Semua doa permohonan ini Bapa kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan Ibu Eti untuk memulai acaranya. Oke, terima kasih Mar. Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam pertemuan bulanan Go Kitab Suci Lingkungan. Materi gokil ini disediakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ yang disingkat K3S KAJ. Tujuannya agar umat di lingkungan tidak lupa untuk minimal sekurang-kurangnya sebulan sekali aja mengadakan persekutuan mendalami firman Tuhan. Dalam masa COVID ini sebetulnya akan lebih mudah ya kita bersekutu, bisa menjangkau seluruh wilayah sebetulnya. Memang ada beberapa kendala yang harusnya tidak dijadikan alasan untuk lingkungan tidak mengadakan sosialisasi kepada umatnya. Marilah kita mengambil nilai-nilai yang positif yang kita bisa gali dalam pertemuan pendalaman iman Go Kitab Suci Lingkungan. Dalam pembahasan materi gokil ini, Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk takut, tidak mau ikut, takut nanti itu kan perdebatan ahli-ahli Taurat, kaum Farisi modern zaman ini, ada yang masih berimajinasi seperti itu. Padahal sebetulnya kan tujuannya adalah bukan menjadi ahli tafsir kitab suci, tetapi agar setiap pribadi yang terlibat di dalam pertemuan komunitas ini dapat menemukan makna dari firman Tuhan yang kita dalami
untuk dijadikan bekal hidup bagi kita dalam menerapkan bagaimana sih sebetulnya firman Tuhan itu berbicara kepada saya untuk saya lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Nanti materi gokil akan di-share lewat chat malam ini oleh Pak Santoso dan juga akan di-share oleh Sekretaris Kerasulan Kitab Suci lewat grup sahabat KKS. Sehingga Bapak Ibu yang akan memandu gokil di lingkungan masing-masing tidak mengalami kesulitan. Jadi nanti di dalam pembahasan ini saya hanya akan membahas pokok-pokok inti bahasan saja. Karena sesuai standar yang biasa itu pasti ada pembukaan, nyanyian lagu pembukaan, kemudian bacaan, ulasan bacaan, kemudian refleksi iman, sharing, doa penutup dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan membahas intinya saja, yaitu tentang kerahiman ilahi yang diambil dari bacaan hari Minggu Paskah kedua. Nanti 11 April bacaan Injilnya ya ini tentang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Santo Yohanes Paulus kedua telah menetapkan bahwa minggu sesudah Paskah itu dijadikan minggu kerahiman ilahi. Kita juga sudah ada bisa di Google, dicari di YouTube, novena kerahiman ilahi. Itu sangat membantu kita untuk bisa merenungkan bagaimana kasih Allah dalam kerahiman ilahi itu. Sebagai devosi kerahiman ilahi kita nanti kenal juga Santa Faustina yang banyak sekali diterbitkan buku-buku mengenai riwayatnya beserta doa-doanya dan kisah hidupnya. Salah satu buku yang kita juga bisa baca dan beli itu dikarang oleh Pak Stefan Lex ya. Saat ini beliau sedang sakit di Rumah Sakit Premier karena ada infeksi paru-paru. Mari kita doakan supaya Pak Stefan Lex juga mengalami kerahiman Allah dan disembuhkan. Berbicara mengenai kerahiman ilahi, tentu saja banyak sekali aspeknya. Karena kasih Allah itu memang tidak berbatas dan tidak bertepi. Kiranya permenungan dari bahan bacaan perikop Injil Yohanes hari ini memperluas wawasan kita untuk bagaimana mengalami kasih Tuhan, mengalami kerahiman ilahi melalui pencurahan Roh Kudus dan melalui kisah Rasul Thomas tentang iman yang melihat dan iman yang tidak melihat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah doa pembukaan, jadi kita akan langsung mendengarkan, melihat klip video tentang bacaan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Silakan Pak San. Suaranya nggak keluar ya Pak San? Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, terima kasih Pak San. Supaya lebih meresap, saya akan bacakan bacaan Injil dari Yohanes 20, 19-31 yang tadi kita sudah lihat video klipnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak lagi tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam ulasan bacaan. Mohon bantuan Pak San untuk share screen yang poin 1. Karena ya, Pentakosta itu menurut versi Injil Yohanes, yaitu adalah hari ke-50 pada umumnya berasal dari Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas. Jadi kita tahu Santo Lukas selain mengarang Injil Lukas juga menulis Kisah Para Rasul. Gereja merayakan Hari Raya Pentakosta yang ditandai oleh turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Makanya Pentakosta artinya hari ke-50. Injil Yohanes yang kita bahas sekarang ini menampilkan tentang nantinya itu pencurahan Roh Kudus kepada para rasul, dan ini berkaitan juga merupakan sekaligus mengutus para murid untuk menyebarkan kabar gembira. Itu di sinoptis juga bisa dibaca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 15 dan Lukas 24 ayat 47. Itu di sinoptis. Sedangkan pada Injil Yohanes tampak para murid tidak diberi kesempatan untuk bersedih ataupun merenungi, meratap peristiwa yang baru mereka lalui, di mana Yesus yang diharapkan menjadi pembebas dari penjajahan bangsa Romawi, kok ternyata mati disalib seperti itu, dan sangat menggenaskan. Jadi ini beda antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptik. Kemudian pada malam hari setelah kebangkitannya, para murid langsung menerima tugas mulia untuk mewartakan tentang dirinya, yang kita tadi bisa lihat Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa tugas perutusan itu juga diberikan kepada kita sebagai para murid-muridnya di masa kini. Maukah kita menjadi utusannya untuk segera melaksanakan dan tidak menunda-nunda waktu? Karena kita baru saja merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Nah, nanti Bapak Ibu pada waktu memandu di lingkungan, dalam kisah ini juga bisa digali dengan contoh-contoh sharing
Misalnya tentang bagaimana pengalaman Bapak Ibu atau peserta umat yang hadir merasakan bila mana, kapan sih Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan membimbing pada saat saya mengalami kesulitan, saya berada di dalam keadaan tak berdaya karena sakit, apalagi kena COVID, kemudian putus asa karena kebangkrutan ekonomi, tidak menemukan solusi bagaimana ya mencari makan dalam kondisi suasana yang COVID yang sungguh sangat tidak menentu ini. Jadi di situ nanti Bapak Ibu boleh meminta dari para peserta untuk menyampaikan sharing-sharingnya. Itu poin dari tentang Pentakosta. Selanjutnya poin kedua, iman karena melihat. Kita tahu sudah sering membaca perikop ini ya tentang bagaimana Thomas, seorang rasul yang dalam bahasa Yunani, Thomas itu artinya Didimus, yaitu kembar. Tapi tidak pernah diceritakan di dalam Injil kembarannya yang mana. Pokoknya kita hanya tahu, ya Thomas ini adalah seorang rasul dari murid Yesus yang sering dicap punya julukan orang yang suka ragu-ragu ya, tidak percaya kalau tidak melihat bukti. Nah ini stigma negatif yang dilekatkan pada diri Thomas. Pada awalnya dia tidak percaya. Tetapi bila kita kaji lebih dalam lagi, justru Thomas ini sebetulnya mempunyai sifat yang hati-hati dan berpikiran luas. Tidak asal langsung memutuskan dan percaya begitu saja. Karena peristiwa kebangkitan itu memang peristiwa yang luar biasa. Kalau kita tidak membaca kitab suci, mungkin kita juga akan berada pada posisi sebagai seorang Thomas Rasul. Jadi sangat manusiawi bahwa kalau tidak melihat bukti, apalagi zaman sekarang, apa iya banyak sekali penipuan-penipuan kalau kita tidak hati-hati bisa fatal akibatnya, bukan? Jadi Thomas menolak mempercayai cerita dari teman-teman murid yang lain tentang kebangkitan Yesus, dan ia memberikan syarat, kalau tidak melihat bukti, saya tidak akan percaya. Kalau saya tidak melihat luka-luka Yesus di tangannya dan mencucukkan jari ke dalam lambung Yesus yang ditusuk tombak itu, sekali-kali dia tidak akan percaya. Nah, apa yang terjadi setelah minggu berlalu? Akhirnya mereka berkumpul kembali di dalam ruangan yang terkunci karena mereka masih takut akan orang-orang Yahudi. Nah, disitulah Yesus hadir kembali dan memberikan bukti kepada Thomas bahwa Thomas, inilah aku. Mengapa kamu masih tidak percaya? Masukkan, cucukkan jarimu ke dalam tanganku dan ke dalam lambungku. Supaya kalau kamu melihat, baru percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, patut kita catat bahwa Thomas yang tadinya ragu-ragu dan akhirnya bertobat, menjadi percaya, menjadi murid yang sangat antusias dan tidak meragukan kebangkitan Yesus, dia menjadi seorang rasul hebat sampai dia melakukan penyebaran Injil ke daerah India, ke daerah timur sampai ke pesisir barat India. Dan di sana dia akhirnya menjadi seorang martir. Ya. Dulu kita pernah, kalau yang ada yang pernah mendengarkan Bible learning dari Romo Yosef, ada satu hal yang kita bisa petik dari kenapa kok Thomas ini pada awalnya kok tidak bisa bersama-sama pada waktu pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari situ kita juga bisa mengambil contoh yang diberikan oleh Romo Yosef bahwa karena apa kok sampai Thomas ini ketinggalan? Karena dia tidak
ikut bersekutu, dia tidak ikut di dalam komunitas, dia melepaskan diri sesaat dari lingkungan para muridnya, sehingga dia ketinggalan momen, ketinggalan saat yang sangat berharga, waktu yang berharga ketika Yesus menampakkan diri. Jadi ini menjadi salah satu juga semacam himbauan dari kita, supaya kita jangan melepaskan diri dari komunitas. Karena bagaimanapun juga, kita ini adalah manusia, makhluk yang sosial. Tidak bakalan kita bisa hidup sendiri mandiri. Kalau mau hidup mandiri misalnya seperti Tarzan misalnya, dia di hutan, ya akhirnya menjadi seperti kera, bukan? Nah, kita juga diharapkan di dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai terlepas dari komunitas. Kita harus bersyukur bahwa kita selalu di dalam gereja Katolik, kita banyak sekali komunitas-komunitas yang dibentuk untuk supaya mengikat persatuan, kesatuan iman di dalam menumbuhkan dan mewartakan kasih Tuhan. Itu salah satu contoh. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh sharing yang lain tentang bagaimana kalau kita tidak hidup di dalam berkomunitas. Lanjutnya, poin ketiga, Pak San, tentang kerahiman Allah itu sendiri. Nah, pada tanggal 30 April tahun 2000, itu bersamaan dengan kanonisasi Santa Faustina Kowalska, Santo Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Jadi itu dimulai novenanya dari Jumat Agung sampai nanti hari Minggu tanggal 11 April, 9 hari. Itu bisa dicari di YouTube kalau Bapak Ibu mau berdevosi, bernovena kerahiman ilahi. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa rasakan bagaimana kita kerahiman Allah itu diberikan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya, apa relevansinya bacaan Injil yang hari ini diambil yang mengisahkan Rasul Thomas dengan kerahiman ilahi? Nyambung nggak ya? Nah, jika kita cermati syarat yang diajukan Thomas selain melihat luka yang ada di tangan Yesus, ia juga ingin menyentuh secara fisik luka pada lambung Yesus. Nah, di situ kan lambung Yesus itu ketika ditusuk oleh tombak prajurit Romawi dan tidak dipatahkan tulang-tulang lututnya, kan Yesus ditusuk lambungnya oleh seorang tentara Romawi, sehingga ketika lambung itu ditusuk tombak, mengalirlah air dan darah. Jadi di sini kita diingatkan bahwa yang mengalir itulah lambang dari anugerah kerahiman Allah. Yang artinya rahim itu adalah perut atau lambung. Sebagai seorang ibu kan juga yang punya rahim kan ibu. Jadi ibu itu adalah seperti rahim. Jadi Allah itu seperti rahim yang mengemban, memberikan kehidupan, yaitu cinta kasih Allah, kerahiman Allah yang menyelamatkan kita dan menebus kita dari semua dosa-dosa yang membawa maut. Itulah makna dari kerahiman ilahi. Jadi kerahiman ilahi ini terkait dengan pelepasan akan belenggu dosa yang mengikat manusia dan pada akhirnya mengakibatkan maut. Kerahiman ilahi ini berkaitan juga dengan rahmat pengampunan yang terbuka begitu luasnya bagi mereka yang mau datang kepada Yesus dan mohon keselamatan. Air yang keluar dari lambung Yesus yang digambar itu berwarna putih, itu melambangkan pertobatan. Yaitu ketika kita dibaptis, kita memperoleh rahmat pertobatan. Kemudian darah yang keluar dari
lambung Yesus itu berwarna merah, kalau di dalam gambar kerahiman ilahi itu melambangkan kurban Yesus sendiri yang dengan darahnya dia menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, bukan hanya umat manusia pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel saja, tetapi juga kita-kita ini, semua manusia di seluruh dunia. Kepada mereka yang mau bertobat, itu Tuhan pasti memberikan pengampunan. Pengorbanan Yesus di atas salib memungkinkan anugerah rahmat kerahiman itu tercurah dengan deras untuk kita semua. Kalau dulu saya sekolah di KPKS itu diajarkan oleh Pak Stefan itu nyanyian yang Yesus andalanku yang sekarang populer sekali. Bapak Ibu juga pasti pernah mendengar dan melakukan menyanyikan lagu tersebut. Ya. Nah, untuk supaya kita bisa lebih merasakan kerahiman ilahi, itu banyak sekali doa-doa koronka, kemudian devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, dan terutama kalau saya memaknainya di dalam setiap Ekaristi, itulah sebetulnya puncak kerahiman Allah yang sangat total. Jadi karena di situ kita selalu diingatkan pengorbanan diri Yesus sampai mati di kayu salib. Kita diajak untuk meneladani Dia, meneladani Yesus, menjadi pribadi yang ekaristis, yang mau dipecah, mau berbagi, tidak egoistis, dan selanjutnya. Kalau kita bisa ikut perayaan Ekaristi setiap hari, pasti iman kita semakin diperkuat untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Kita tetap bisa enjoy life, memanggul salib bersama Yesus. Di situ kita akan menjadi kuat. Demikian Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan sharing iman. Nah, untuk sharing iman, biasanya kan tidak mudah ya memancing umat untuk bersharing. Sebaiknya jangan kita terlalu banyak menafsirkan Injil, ayat-ayat ya. Tetapi bagaimana caranya supaya ketika ada ayat yang menyentuh, nah itu lalu dihubungkan dengan pengalaman sharing kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman hidup saya. Nah, di sini ada refleksi memang, tetapi refleksi dan diskusi ini menyangkut banyak secara umum ya. Jadi banyak sekali aspek yang sebetulnya kita bisa gali dari pertanyaan, refleksi, dan diskusi ini. Yang pertama, apakah kita telah menerima Roh Kudus benar-benar siap mengemban tugas perutusan darinya? Satu. Kedua, apakah kita masih sering meragukannya karena kita tidak melihat dengan mata jasmani kita? Apakah mata rohani kita mampu melihat lebih jauh dan lebih dalam daripada mata jasmani kita, sehingga kita pun bisa memiliki iman yang sama dengan Rasul Thomas? Ketiga, apakah kita mau menghampiri kerahiman Allah yang sebenarnya terbuka begitu luas bagi kita semua? Ya, baik Bapak Ibu, itu refleksi dan diskusi yang ditawarkan kepada umat. Nah, untuk memancing itu biasanya kalau bisa kita sebagai pemandu jangan ragu-ragu juga untuk mulai memberikan sharing kita. Malam ini saya mau memberikan sharing tentang pengalaman bagaimana sih saya bisa memperoleh kekuatan
dan mengalami kasih Tuhan, kerahiman Allah itu sendiri. Saya sebagai seorang mantan perawat, ini kita bicara soal yang sepele, yang kecil-kecil dulu deh. Nggak usah sharing-sharing yang terlalu spektakuler ya. Jadi seorang mantan perawat, dulu saya kalau di Bangsal, itu kan saya menyuntik pasien, cari vena. Nah, cari pembuluh darah vena ketika saya masih baru belajar, itu pasien pasti sakit sekali. Karena tidak sekali tusuk langsung dapat kan? Nah, kemarin ini saya kan sudah umur nenek-nenek, jadi kepingin sehat ceritanya, supaya nggak kena COVID kan. Jadi saya terapi ozon ceritanya. Terapi ozon itu darah saya diambil, kemudian 150 cc sekitar itu, kemudian diberi darah yang di dalam bag itu disuntik dengan ozon, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh saya lewat vena. Nah, apa yang terjadi? Waduh, ini perawatnya mungkin nggak pede atau bagaimana. Jadi, waduh, tusuk sekali nggak kena. Tusuk 2 kali nggak kena, udah bengkak kanan kiri. Akhirnya tusuk di lengan kan, di sini punggung tangan. Padahal vena saya itu gampang sekali ditusuk sebetulnya. Tetapi apa yang terjadi? Saya kepingin marah, kepingin berontak. Terus saya ingat, oh ya, saya nggak boleh marah. Jadi harus saya tahan karena saya dulu baru teringat ketika dulu saya belajar menjadi perawat, itu juga pasien yang saya tusuk pasti kesakitan. Sebelum saya ahli, itu pasti ada korban pasien yang kesakitan. Jadi dari situ saya, oh ya, itu hari Kamis Putih. Jadi akhirnya saya cuman diem dan mohon ampun. Karena ini kesakitan saya ini itu bukan apa-apanya dibanding dengan penderitaan dan kesakitan Yesus di kayu salib. Itu hal yang kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana sih merasakan kasih Tuhan, merasakan penderitaan Tuhan ketika disalib itu. Karena dari situlah kalau kita bisa merasakan kesakitan Tuhan, maka kita juga akan bisa memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Apalagi untuk hal-hal yang misalnya menyangkut hal penipuan, ditipu orang, uang hilang, harta melayang, itu sakitnya bukan main. Nah, apakah kita bisa merelakan mengampuni diri sendiri? Karena tidak mungkin itu terjadi kalau kita itu hati-hati. Dulu tahun 2000-an deh, saya itu ikut-ikutan berinvestasi untuk membuat suatu universitas. Padahal saya punya latar belakang itu tidak sebagai guru, sebagai pendidik. Jadi apa yang terjadi? Itu Bu Elis juga ikut hari itu jadi investor. Kita berdelapan karena tidak punya pengalaman, tidak profesional di bidang pendidikan, akhirnya uang melayang dan itu tidak kecil nilainya. Nah, dari situ mau marah seperti apa, akhirnya saya menyadari bahwa ya, itu memang kebodohan saya sendiri. Kenapa dalam tanda petik kok mau-maunya gegabah banget, tidak hati-hati banget, serakah banget, masih mau investasi bukan di bidang yang kita tidak ngerti, yang saya tidak ngerti. Jadi akhirnya kan gagal. Jadi dari kegagalan-kegagalan itu kami ya sudah, terutama saya berusaha untuk merelakan dan mengampuni diri sendiri supaya kalau enggak itu bisa terus membekas. Aduh, uang saya hilang banyak, uang saya hilang banyak. Itu bisa lama-lama membuat saya jadi enggak waras. Jadi akhirnya ketika saya bisa merelakan uang yang hilang, orang-orang yang tidak jujur, ya udah saya menjadi pribadi yang merdeka karena saya bisa menghilangkan dan merelakan kehilangan saya itu. Jadi banyak hal yang saya alami mengenai kehilangan-kehilangan dan kegagalan itu sehingga sampai saat ini
saya berusaha untuk menjadi manusia yang lepas bebas. Supaya pada saat nanti ketika waktunya Tuhan panggil, nah tidak ada lagi yang membebani saya untuk pulang menuju ke tanah air surgawi. Demikian Bapak Ibu pengalaman kegagalan saya dan bagaimana saya berusaha jatuh bangun untuk memperbaiki diri. Lain kali juga harus hati-hati di dalam memilih. Juga dalam pelayanan saya berusaha untuk fokus, terutama di dalam kerasulan kitab suci ini karena dari dulu saya memang suka di bidang ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang memberikan sharing pengalamannya supaya bisa menjadi bekal juga bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Baik Bu Eti, saya. Silakan Pak Hendrato. Ya, sharing saya ini sekitar kejadian tahun 2002, di mana saat itu ayah saya usia waktu itu 76 tahun, dia turun dari mikrolet, mau nyebrang, tapi memang mikroletnya berhentinya tidak pas pinggir sekali, jadi agak tengah-tengah gitu ya. Nah begitu dia turun, nyebrang, terus tiba-tiba dari jauh ada motor trail dengan kecepatan yang cukup tinggi menabrak ayah saya. Langsung jatuh, kemudian ya singkat kata dibawa ke rumah sakit, diperiksa, yang luka itu lengan kanan kalau nggak salah patah, ya digips segala macam. Kemudian dia rawat sekitar 3 hari, pulang. Nah, begitu pulang ke rumah, tapi nggak mau makan, masih mual-mual terus. Akhirnya saya tinggal di Bintaro, ayah saya di Kampung Melayu Besar sana. Ya. Jadi udah 3 hari di rumah sakit, pulang sampai besok harinya masih nggak bisa makan, mual-mual muntah terus. Terus ibu saya panggil saya dari Bintaro, ini kita bawa ayah kamu ya balik lagi ke rumah sakit, ini udah 1 hari nggak bisa makan, mual-mual terus, makan mual muntah. Jadi singkat kata, saya dari Bintaro datang ke Kampung Melayu, Jatinegara, pagi hari, belum sampai ke rumah, masih dalam perjalanan, ada kabar ayah saya sudah meninggal. Jadi kemungkinan ada kelalaian dari rumah sakit yang tidak meronsen otak, ya. Mungkin ada gegar otak ringan, ada perdarahan yang rembes-rembes itu yang mungkin menyebabkan itu akhirnya kematian gitu ya. Nah, kemudian singkat katanya yang nabrak itu seorang polisi, masih muda, 22 tahun, ya, pakai motor trail, ngebut. Nah, kemudian lapor ke seksi 7 bahwa ayah saya meninggal gini. Nah, komandan seksi 7 datang ke rumah, menanyakan ke istri ke ibu saya, bagaimana ibu, ini anak buah saya secara tidak langsung menyebabkan kematian dari bapak. Kalau ibu mau menuntut anak saya, silakan mengisi dokumen, akan kami proses untuk dia bisa dibawa ke pengadilan gitu ya. Ibu saya dengan saya berunding, kemudian ya udah kami sepakat untuk tidak meneruskan berita pelaporan kematian gitu ya, membebaskanlah polisi itu. Nah, jadi singkat kata polisi itu sangat berterima kasih sekali ya, kalau kami menuntut dia pasti masuk penjara karena terbukti menabrak dan menyebabkan orang yang ditabrak meninggal. Nah, ya ayah saya waktu meninggal jadi dikawal oleh polisi, itu banyak rombongan polisi. Ya, itu satu keuntungan tambahan ya. Orang rakyat kecil biasa pada saat menuju ke pemakaman itu dikawal polisi sepanjang jalan, banyak portal.
Jadi begitu saja secara singkat, intinya ya dengan kerahiman Tuhan, saya dan Ibu memaafkan orang yang menyebabkan kematian dari ayah saya. Sekian, terima kasih. Luar biasa Pak ya. Iya. Jadi memang itu jadi ada ketulusan untuk melepaskan ini ya. Terima kasih Pak Hendrato, sharingnya menguatkan kita semua. Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, ini ada Pak Michael raise hand. MC mana ya MC? Pak Michael silakan Pak Michael. Pak Michael silakan, dipersilakan. Di-unmute dulu kali Pak. Di-unmute dulu kali Pak. Iya. Pak Michael mana nih? Lanjut aja kali Ibu. Ya, di chat tidak ada pertanyaan. Coba Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh unmute atau mau sharing dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Atau dari tim KKS ada yang mau sharing? Boleh juga men-sharingkan pengalaman orang tanpa mungkin menyebutkan jelas identitas, tetapi menceritakan, mengambil intinya saja. Apa sih sebetulnya dari kisah itu misalnya? Tokoh-tokoh yang siapa aja boleh. Bu Eti, saya... Ya, silakan Bu Lucy. Ya, maaf ini saya tidak membuka video karena internetnya sedang up and down ya Bu Eti. Oke, nggak apa-apa. Iya, tapi saya menyimak dari tadi. Ya, makasih. Terima kasih sharing Bu Etik maupun sharing dari Pak Hendrato ya. Sharing yang sungguh menguatkan kita bersama. Bu Eti, saya hanya sedikit menyoroti mengenai Thomas ya. Ya, di sini Thomas kan menolak kesaksian para rasul, jadi tidak percaya sebelum dia melihat bekas paku pada tangannya. Nah, sebenarnya orang Katolik pun ya itu hidupnya juga sering diwarnai dengan keraguan-raguan seperti Thomas itu. Ya, baik saya maupun juga kita semua hidupnya sering diwarnai dengan keraguan-raguan. Nah, menghadapi keraguan seperti Thomas ya, karena di sini Thomas itu pada waktu itu tidak mau berkumpul dengan para rasul lainnya sehingga dia sendiri yang tidak datang pada waktu itu sehingga tidak melihat kehadiran Yesus. Nah, di sini saya mengambil satu insight bahwa orang Katolik kita itu juga perlu tetap harus setia berkumpul dengan sesama kaum beriman. Ya, kita perlu tetap berkumpul walaupun pandemi ini kita tidak bisa berkumpul secara offline, tetapi kita juga bisa berkumpul secara online. Kita masih bisa bertemu. Nah, nanti pun kalau pandemi sudah berlalu, nah dengan berkumpul dengan sesama kaum beriman, dengan pergi ke gereja, dengan doa bersama, dengan diskusi dan juga dengan sharing bersama seperti ini yang tadi saya mendengar sharing Bu Etik maupun sharing Pak Hendrato yang luar biasa, itu sungguh luar biasa.
itu sebenarnya adalah salah satu sarana yang dapat menghadirkan Yesus. Karena iman kita juga dikuatkan. Iman saya juga dikuatkan mendengar sharing dari Bu Eti dan juga Pak Hendrato. Jadi dalam kehadiran Yesus itulah iman ini juga kita akan bertumbuh, imannya semakin mendalam. Ya, itu saja sih Bu Eti. Oke, terima kasih Bu Lucy. Ya, sangat menguatkan kita bagaimana kita harus tetap berada di dalam komunitas. Ya, bersekutu, berkumpul, bersekutu. Ya. Seperti murid-murid Yesus ya, selalu bersama. Ya. Makanya kita berdoa saja supaya COVID ini cepat reda, walaupun tidak bisa hilang sama sekali kan. Dengan menjaga protokol kesehatan, sudah divaksin, mudah-mudahan kita nanti boleh berkumpul seperti, nggak usah seperti rame-rame seperti dulu, tapi kan lumayanlah bisa offline dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Saya lagi berpikir ya, kenapa kok kita itu ada yang bilang gini, kita ini, waduh, mall sudah ramai, orang sudah rekreasi kemana-mana. Kok ke gereja aja kita masih dibatasi? Coba kemarin di Yakobus yang luas seperti itu, kalau nggak salah yang hadir hari apa itu cuma 60 orang ya Rus ya? Iya, cuma 60 orang di KTG. Nah, di KTG ya. Nah, bayangkan berarti apakah pertanyaannya, apakah orang sudah mulai malas ke gereja karena sudah enjoy dengan live streaming kan? Bisa cari, wah di sana khotbahnya bagus, di sini lebih enak, di sini lebih cocok. Nah, itu kan jadi akhirnya kita jadi melancong kemana-mana lebih enak gitu daripada ke gereja nanti ya ngantuk. Jadi itu salah satu hal. Tetapi toh saya berpikir lagi gini. Kalau kita itu sampai kejadian pada waktu beribadah banyak orang, kemudian ada satu yang kena COVID, atau itu pastornya misalnya, kan jadi menjadi sorotan pemerintah. Nih, gara-gara ini nih gereja Katolik melanggar aturan nih. Nah, kayaknya itu yang dijaga betul oleh para pimpinan gereja kita, supaya kita itu tetap berhati-hati, tidak begitu saja memperbolehkan sudah bebas nih semua orang boleh ke gereja. Nah, mungkin seperti itu kali ya Lucy. Iya, itu Bu Eti, saya jadi teringat kadang-kadang ya. Saya teringat tadi dengan sharing Pak Hendrato, itu tidak mudah loh. Itu tidak mudah dilakukan untuk mengampuni yang menyebabkan orang tua kita meninggal, itu tidak mudah. Kalau jadi saya mengingat kalau saya kaitkan dengan makna Paskah. Ya, jadi Paskah ini merupakan perayaan perjumpaan kan pribadi kita dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, apa sih tanda kita telah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit? Nah, yang saya dapatkan barusan ini adalah salah satu tanda perjumpaan dengan Tuhan itu adalah mengubah hidup kita. Yang mengubah hidup kita adalah kerendahan hati salah satunya. Kerendahan hati untuk apa? Untuk mengampuni dosa sesama. Itu. Jadi kita tuh hendaknya berjuang untuk mengampuni dosa sesama sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Sebetulnya kan itu. Karena kita sudah diampuni, Allah kita mengampuni dosa sesama kita. Nah, tentu saja dalam mengampuni ya kita harus mohon rahmat ilahi, sebab usaha manusia untuk mengampuni ini tanpa Roh Kudus adalah sia-sia. Maka tadi berkaitan dengan sharing Pak Hendrato, itu tanpa Roh Kudus itu tidak hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Seperti itu Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Tambahan sedikit. Selamat malam Bu Eti. Boleh ya Pak, Ibu. Ya silakan Pak. Ya, saya Ayub Darmanto dari lingkungan Bernardus 2. Oke, silakan Pak. Terima kasih untuk penjelasan Bu Eti, sharingnya cukup bagus. Ya. Terima kasih Pak Ayub. Selamat Paskah kepada semua yang hadir di live streaming ini. Nah, ya.
yang saya tanyakan, kebetulan saya ini nanti dapat tugas sebagai pemandu, Bu. Oh, ya. Ya, Pak Ayub. Saya masih terus bergumul bagaimana menyampaikan topik tentang kerahiman ilahi ini secara lebih lebih mudah diterima oleh peserta. Jadi apakah seperti yang tadi disampaikan apakah hanya dihubungkan dengan lambung Tuhan Yesus yang ditusuk terus mengeluarkan darah, atau waktu itu khotbah Romo bahwa rahim seorang ibu adalah satu cinta kasih, pengorbanan dan sebagainya, atau mungkin ada istilah-istilah lain yang lebih mudah dan lebih gamblang dicerna oleh peserta daripada nanti koktail itu, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu Eti. Oh. Ya, terima kasih Pak Ayub. Ya, kalau menurut saya intinya itu pengorbanan Yesus di kayu salib dengan mengeluarkan air dan darah dari lambung itu sebetulnya merupakan lambang, Pak. Lambang bahwa ketika manusia bertobat, Allah memberikan pengampunan karena itu darah Yesus sendiri yang sudah dikorbankan. Yesus kan adalah satu-satunya putra tunggal Allah. Kok sampai seorang Allah, seorang Bapa mau mengorbankan anaknya buat menebus dosa kita, orang yang penuh dosa ini. Kok ya konyol amat ini ya Bapak Tuhan Allah ini. Anaknya sendiri kok mau dikorbankan. Nah itu betapa kita bisa merasakan sebetulnya bahwa Allah itu yang sangat penuh kasih, itulah yang dikatakan bukan hanya penuh kasih, tapi melewati kasih yang disebut kerahiman, yaitu tadi melewati ambang batas kasih sebetulnya, sampai dia merelakan anaknya mati di kayu salib. Saya membayangkan kalau saya sendiri suruh mengorbankan anak seperti itu, aduh ntar dulu deh, apa iya gitu ya. Nah, kalau misalnya nih hal-hal yang kecil saja, kita ditipu orang misalnya, yang seperti tadi saya katakan, atau Pak Hendrato tadi, sampai papanya sendiri mati, wafat, meninggal dengan cara seperti itu. Tapi ketika kita merelakan, memberi pengampunan dengan tulus, nah itulah sebetulnya salah satu wujud kerahiman. Itu menurut saya, Pak. Jadi kerahiman itu adalah kasih Allah yang tidak bisa diukur dengan apapun, di mana sampai membuat keselamatan bagi orang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pencerahan, Pak Agus? Cukup jelas. Bu Eti. Ya Pak Ayub. Pak Toto, monggo Pak. Bu Eti, kalau saya sangat setuju dengan Santo Thomas. Karena apa? Kita pun harus nggak gampang percaya. Seperti sikap gereja Katolik pun tidak akan gampang percaya. Banyak contohnya. Misalnya tentang penampakan Maria di Lourdes. Itu berhari-hari, berbulan-bulan baru gereja Katolik menyetujui, setelah si Santa Bernadette dikasih kata-kata, aku yang dikandung tanpa noda asal. Padahal dia nggak ngerti itu omongan apa, omongan Latin kali ya waktu itu ya. Saya sangat setuju. Gereja Katolik juga mencontoh Thomas, nggak gampang percaya. Itu banyak contohnya. Seperti yang kemarin di Jakarta aja kan, katanya ada patung Bunda Maria mengeluarkan air mata darah. Saya juga nggak akan percaya, gitu. Jadi ya memang begitulah seharusnya sikap kita. Terima kasih Bu Eti. Oke, terima kasih Pak Toto. Mengingatkan kita untuk hati-hati ya. Pak Lutfi mungkin memberikan bagian sharing. Terima kasih Bu Eti yang jelas sekali penjabarannya
dan sharing dari sahabat-sahabat terkasih. Menarik apa yang dikatakan oleh Pak Toto. Pak Toto mengatakan bahwa manusia, terutama orang-orang Katolik itu mirip seperti Thomas. Betul sih. Ya, memang yang disebut Thomas ini kalau zaman sekarang itu pribadinya adalah andilau, antara dilema dan galau. Dan demikian juga yang terjadi pada kita. Kemudian kegalauan, dilema karena ketidakpercayaan dari Thomas telah melalui satu proses setelah mencucukkan jarinya ke Pak Lutfi, tolong di-unmute. Tolong di-unmute Pak Lutfi. Wala. Dari tadi nggak dengar ya? Sekilas dengar. Aduh, sorry, ketekan tadi. Nggak apa-apa, diulang lagi. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Eti maupun sahabat-sahabat terkasih yang telah hadir di ruang virtual ini. Tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Toto, bahwa orang-orang Katolik itu, gereja Katolik punya suatu ketidakkepercayaan sebagaimana karakter Thomas. Ya, tetapi Thomas telah melakukan transformasi di dalam hidupnya menjadi percaya, dan dia menjadi percaya dengan sangat militan dan telah menjadi teladan perutusan Allah. Dan ternyata memang Thomas itu sendiri yang artinya Didimus atau kembar punya makna rupanya. Ya, punya makna itu adalah Thomas menjadi tokoh masyarakat. Dan dia menyebarkan warta ke, tadi kemana Bu Eti? Ke India ya? Pesisir India, ya, sampai ke pesisir timur. Ya. Gitu. Telah menjadi tokoh masyarakat. Dan dia luar biasa dahsyatnya, tetapi kok bingung ya bagaimana terjadi pada diri kita sendiri di tengah corona ini. Nah, rupanya kata Thomas itu mengandung makna lagi, ya, artinya tetap optimis karena Allah yang setia. Walaupun kita mengikuti misa secara offline dan susah untuk menarik orang-orang yang telah melakukan tadi yang Ibu Eti bilang enak nih misa online, bisa shopping, milih-milih, ya, bisa shopping kemana-mana, sampai akhirnya untuk offline aja susah untuk memenuhi gereja. Jadi makna kata Thomas itu sendiri artinya tetap optimis karena Allah yang setia. Tetap optimis. Tetapi kita harus tahu bahwa Thomas itu sendiri sebetulnya berada di dalam kerahiman Allah. Dan rupanya tadi yang disebut sebagai ibu itu sangat benar sekali, Bu. Ibu itu mempunyai rahim, dan Allah itu pun adalah Maha Rahim. Kenapa? Karena roh Allah hidup indah dalam manusia. Itulah yang disebut sebagai rahim. Jadi apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus tadi, saya mencatat ada 3 kali Yesus mengatakan damai sejahtera. Dan itulah adalah janji Yesus ketika kita mau ikut di dalam kerahimannya, dan juga kita mau mewartakan sabdanya sebagaimana yang diwartakan oleh Thomas, dalam arti bahwa kita mau mendapatkan damai, tentunya akan menjadi sejahtera. Nah, di akhir sharing saya, yuk kita beli somai di Gunung Sahari, bawa damai setiap hari. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak Lutfi. Sangat menguatkan. Jadi kita Tuhan Yesus itu sungguh baik ya. Ketika kita memanggul salib, mengenai, tapi kadang-kadang Tuhan suka kasih kita humor, bercanda ya. Nah, ini salah satunya Pak Lutfi ini. Kita bisa ketawa, walaupun misalnya, wah besok pagi masih ruwet nih, mikirin gimana nih mau jualan apa lagi. Tapi toh kita sebetulnya juga harus bersuka-cita ya. Jangan terus-terusan sedih, terpaku fokus pada kesulitan hidup aja. Karena kalau gitu nanti malah imun kita turun ya. Iya, makanya betul-betul.
Kan Yesus sudah bangkit, seperti kemarin komedi Wisma Samadi, waduh itu Romo-Romo bukan main, dia bersukaria, bersukacita karena mereka sudah berapa sebulan lebih terus puasa, pantang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah sekarang mereka kayaknya keluar semua. Nah, euforia lah ya, tapi jangan terlalu kelewatan juga ya, nanti bisa bahaya. Jadi harus ada balancing tengah-tengahnya. Dulu ketika saya pernah mendapat pelajaran psikologi ya sedikit, itu ada, Bapak Ibu pasti sudah tahu, kenal nama seorang psikolog Sigmund Freud yang dari Jerman. Ketika ujian, pertanyaan dosennya bilang gini, coba jelaskan prinsip-prinsip kejiwaan seorang manusia menurut Sigmund Freud. Saya jawabnya gini, jiwa kita itu terdiri dari id, ego, dan super ego. Id itu adalah rasa rendah diri, rasa bersalah, feeling guilty, pokoknya hal-hal yang sangat low, yang dimana membuat orang itu tidak punya semangat karena merasa aku ini ya cuman orang yang nggak bisa apa-apa, rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Itu satu, itu namanya id. Kemudian ada yang namanya ego. Nah, ego ini adalah perasaan-perasaan di mana manusia ini adalah punya semangat, punya kehendak diri, bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita kehendaki, kita harus berjuang pokoknya. Itu. Kemudian ada yang namanya, itu namanya ego ya. Ada yang namanya di atas ego yaitu super ego. Nah, super ego ini adalah orang yang merasa, waduh, aku bisa ke sono, bisa ke sini, mencapai segala sesuatu, pokoknya nggak usah Tuhan deh, aku pasti bisa. Terus saya menjawab, apa yang paling bagus di antara id ego dan super ego? Saya bilang super ego. Saya dapat nilai 4. Karena apa? Salah. Jadi yang benar itu adalah yang ego. Kita sebagai manusia itu harus di tengah-tengah. Jangan terlalu merasa rendah diri terus. Tapi juga jangan terlalu merasa super power. Apa-apa bisa. Nah itu akhirnya ya jatuh. Jadi dalam hal ini kita sebagai manusia harus punya balancing antara kerohanian dan kejasmanian. Jangan terus-terusan setiap hari cuman waduh ngelihat Zoom sana sini belajar terus kita sampai akhirnya lupa makan, lupa tidur, lupa ngurus anak, lupa masak. Waduh, bagaimana yang punya suami Pak Lufti? Jadi kita harus balancing antara kehidupan dunia dan kehidupan rohani. Itu sih. Jadi mancing nih Pak Lutfi sharing, jadi saya ingat nilai saya yang dapat 4 itu tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Bu Linda, apakah mau membagikan pengalaman berbaginya? Silakan Bu Linda, di-unmute dulu. Iya, selamat malam ya. Linda dari Rafael 1. Saya tadi udah dengar, bagus. Saya seneng ikutin juga, seneng. Cuma kadang ya kita iman ya kayak kita. Makanya tadi Ibu bilang Tuhan itu kan melahirkan anaknya ini. Kita ngerti juga, cuma kadang kalau untuk saya kan udah masuk Katolik sekitar 20 tahun, mungkin saya ngerti. Tapi kalau untuk adik saya atau keluarga yang masih Buddha, kadang saya selalu ngomong gitu, mereka suka bingung. Tuhan Yesus itu kan udah Tuhan kita. Kenapa ada Bapak lagi yang istilah tadi melahirkan anaknya gitu. Padahal itu kan Tuhan sendiri. Kadang saya jelasinnya agak susah gitu. Kadang kita tafsirannya kenapa ada Bapak lagi di atas ya. Padahal itu Tuhan Yesus yang turun sendiri. Jadi ini
ya itu mungkin siaran agak berat itu ya juga. Cuma saya Bunda Maria, saya masih amin, Tuhan itu hebat. Suaranya putus-putus, Bu Linda. Suaranya putus-putus. Dengerin lagu, terus saya dengerin. Bu Linda, ini suaranya hilang. Terus saya nggak kedengeran, Bu Linda. Ya, mungkin internetnya nggak stabil ya. Ya, kalau saya tangkap yang Bu Linda ingin sharingkan tadi adalah bahwa misteri Tritunggal Maha Kudus ya, Tritunggal. Kok ada Bapa, ada Putra. Ya Bu? Ya, kurang jelas ya Bu. Iya, tadi putus-putus Ibu. Jadi kalau saya saya nangkap di awalnya bahwa ada yang saudara Ibu yang mempertanyakan tentang itu Tritunggal Allah ya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini membingungkan sekali memang, malah ada orang yang beranggapan bahwa orang Katolik itu Tuhannya 3 loh. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus lagi ya. Nah, itu memang tidak mudah kita memberikan penjelasan kepada orang yang tidak seiman. Itu memang tidak mudah, Ibu. Nah, memang kodratnya itu memang satu, namanya Tritunggal, 3 tetapi 1. Ya, Bapak itu mengutus putranya menjelma menjadi manusia, tapi tetap dia punya kodrat Allah, tetap bersatu dengan Bapaknya, dan Roh Kudus itu juga masuk di dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Kalau kita mau mendalami misteri Tritunggal Maha Kudus, tidak mudah, Ibu. Saya bisa memberikan contoh, Santo Agustinus itu kan ingin mempelajari, mendalami Allah itu siapa sih, misteri Allah ini seperti apa sih. Suatu saat ketika dia jalan-jalan di tepi pantai, dia melihat seorang anak kecil. Anak kecil ini menggali lubang, kemudian dia nyedokin air laut, dimasukkan ke dalam lubang itu. Santo Agustinus tanya, kamu ngapain melakukan pekerjaan yang sia-sia? Maksud air laut yang segitu banyak, kamu mau masukin ke dalam lubang kecil itu? Terus anak itu menjawab apa? Ya itu kan kamu sendiri yang mau seperti itu. Kemudian anak itu hilang. Jadi di situ Santo Agustinus mendapatkan pencerahan bahwa saya tidak bisa menyelami misteri Allah. Salah satunya misteri Tritunggal Maha Kudus ini. Yang penting adalah iman kita percaya bahwa Tuhan itu punya 3 pribadi tetapi esa, tetapi 1. Mungkin seperti itu Ibu Linda. Kalau ingin menjelaskan, memang tidak mudah ya. Iya, emang agak susah ya. Karena kita kadang sendiri jelasinnya, kita sendiri yang bilang Tuhan turun untuk jadi anak, lahir manusia sebagai gini. Tapi kadang dia udah turun jadi bayi, lahir di Bethlehem, terus menderita dan segalanya. Tapi dia sendiri doa Bapak yang suruh lagi. Jadi yang itu yang kita iniin kayak mana sekarang dia udah mau disalib. Tapi Tuhan tuh masih doa, Bapak ampunlah mereka yang tidak ngerti apa-apa. Tapi pada dia udah Bapak, dia udah Tuhan gitu. Saya udah tahu dia gitu. Kenapa masih yang kayak gitu? Jadi orang lain kalau itu kok ada lagi. Jadi artinya kan bisa tafsir, Tuhan Yesus bukan Tuhan, cuma nabi biasa yang diutus saja, masih ada Tuhan lagi. Justru suka di situ segitu. Alkitabnya juga ngomongnya sama kayak gitu. Yang kita jelasin ke orang juga gitu. Kita menjelaskan kan dia melalui salib karena menebus dosa kita.
karena dosa kita sangat banyak, dengan apa-apa gitu banyak. Tapi waktu Tuhan Yesus menjalani segalanya, Tuhan selalu juga berdoa ke Bapaknya biar kuat. Mungkin itu saya ngerti. Saya itu mungkin Tuhan kasih contoh bahwa kalau kita mengalami masalah, kita juga dia. Tapi kalau untuk yang susah kayak mama saya, setengah mati saya suruh ikut juga nggak ini, karena dia belum ada yang pengalaman gitu mungkin ya. Kalau saya punya kesempatan, besok saya cerita pengalaman yang banyak yang luar biasa. Ya, Tuhan nggak selalu, dan saya ini tuh waktu panjang, tapi saya ngalamin sendiri waktu dengan susah, dengan percobaan banyak mendampingi kita. Iya. Memang kalau bisa ikut pelajaran agama ya Bu ya, supaya pelan-pelan dibimbing oleh Roh Kudus, mulai memahami sedikit demi sedikit misteri Tritunggal Maha Kudus itu tidak mudah memang untuk memahami itu. Tidak mudah, iya. Tidak mudah Bu Linda. Kita udah ngalamin duka yang bertubi-tubi, yang percobaan bertubi-tubi, akhirnya kita bisa naik, bisa jadi serahin semua itu perlu perjuangan, tapi kita pengen orang lain juga ikut merasakan, masuk gitu, diselamatin. Tapi gimana caranya? Saya kadang nggak bisa lah. Selama 20 tahun ini saya selalu berusaha, paling ada yang percaya sama saya, paling 1-2 yang mereka mau ikut masuk Katolik, saya senang minta ampun. Tapi 20 tahun lebih kita cuma bisa 1-2 kan, just ini banget yang orang yang paling dekat ke kita aja, orang tua, saudara aja, kita waktu nggak COVID kita berusaha bawa ke gereja biar dia dengar. Ya. Mungkin saya bisa bantu Bu Linda dengan penjelasan yang sangat sederhana mengenai Allah Tritunggal. Ya, artinya Allah mempunyai 3 pribadi, mempunyai 3 peran. Saya akan mencontohkan Ibu Eti. Ibu Eti mempunyai 3 pribadi. Yang pertama, di rumah, Ibu Eti adalah seorang ibu. Ya, Allah Tritunggal, Allah seorang Bapa. Ibu Eti adalah pribadi seorang ibu. Tetapi di tempat pekerjaannya, pribadinya itu adalah sebagai seorang perawat. Demikian. Ya, yang diwujudkan dalam Allah Tritunggal, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Dan kemudian ya, Ibu Eti pun juga sebagai pewarta. Nah, pribadinya yaitu sebagai pewarta, artinya apa sih? Ya, dia memberikan pewartaan kepada setiap orang, aura di dalam tubuhnya, di dalam Roh Kudus. Itulah cerminan dari Tritunggal dalam peran yang saya coba harafiahkan dengan manusia. Ibu Eti adalah seorang ibu, Ibu Eti adalah seorang perawat, dan Ibu Eti adalah seorang pewarta. Demikian pun dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kalau mau lebih diperdalam lagi, ya kita kembali saja dengan cerita Bu Eti. Yuk kita dengarkan cerita tentang Santo Agustinus, bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah misteri iman. Kalau sudah misteri, hanyalah dapat dipercaya. Itu mungkin yang mudah-mudahan Bu Linda bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi sudah memberikan gambaran yang simpel ya, yang apa adanya. Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu. Ya, masih ada yang lain Bapak Ibu? Bu Eti. Ya, Selamat Pak Alex, silakan. Ya. Ingat ya, apa kabar? Baik, Pak Alex sekarang Ketua Lingkungan ya? Atau Korwil? Enggak, saya senang aja lihat Ibu Eti
di Udah lama Kerasulan. nggak jumpa. Dulu Bu Elis, Ibu Lucy, sekarang Bu Eti. Iya. Anak saya mau tanya, cuman dia nggak berani nongol nih. Kenapa, Pak? Pertanyaannya saya juga nggak bisa jawab. Jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus disalib bisa menebus dosa-dosa kita? Itu aja. Kenapa dengan disalib gitu loh? Saya nggak bisa menjawab. Oh. Apakah itu merupakan suatu simbol katanya? Apakah memang ya katakanlah memang jalannya atau gimana gitu loh? Saya nggak bisa jawab. Kok kenapa harus mati disalib ya? Padahal salib itu kan lambang orang-orang yang jahat, orang-orang yang apa ya? Pokoknya orang yang paling hina itu kalau zaman di Yerusalem dijajah Romawi itu adalah disalib. Jadi salib adalah lambang kejahatan orang yang hina, yang betul-betul sangat tidak layak untuk hidup. Tetapi apa yang terjadi? Justru Allah sendiri mengorbankan Yesus untuk mati di kayu salib. Jadi lambang kematian kan salib itu. Tetapi oleh Allah karena Yesus sendiri yang mau mati di salib, maka itu kematian itu diubah menjadi lambang kehidupan. Jadi salib bukan lagi lambang kematian, tetapi lambang kehidupan. Begitu Pak Alex. Jadi kenapa kok disalib itu kenapa gitu? Memang itu kan kayaknya kenapa nggak mati cara lain, digantung diri atau ditembak? Hari itu tidak ada pistol ya, dipanah mungkin ya. Tapi kan pada waktu itu tradisi di sana seorang penjahat itu ya harus dihukum mati secara disalib. Jadi salib sebagai lambang yang jelek, yang jahat, kematian, tetapi oleh Allah diubah karena Yesus sendiri mengalami kematian di salib, diubah menjadi salib sebagai lambang kemenangan. Kemenangan apa? Mengalahkan kematian itu tadi. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Agus? Cuman, sorry, saya. Ya, gimana Pak Alex? Dia bertanya kenapa dengan kematian Tuhan Yesus di salib bisa menebus dosa kita, gitu loh. Bu Eti, boleh tambahin? Iya, Pak Paulus, silakan. Pak Alek ya tadi ya? Iya, Pak. Ya. Pak Alek, kalau saya boleh nambahin, ini kita masuk ke dalam teologinya orang Israel. Kita kembali pada perjanjian lama, di mana oleh karena satu manusia, Adam, manusia jatuh di dalam dosa. Orang Israel punya paham bahwa seorang saudara harus menebus saudaranya, tidak boleh di dalam kuasa perbudakan. Jadi, jikalau kita mempunyai keluarga, saudara yang jatuh dalam perbudakan, seorang Israel wajib hukumnya untuk menebus. Zaman dulu masih banyak perbudakan. Jadi kalau ketemu saudaranya karena hutang, karena apa, terus jadi budak, wajib hukumnya. Nah, kita masuk lagi tadi dalam perjanjian lama, oleh karena satu orang, Adam, manusia jatuh di dalam perbudakan dosa, kuasa dosa yang menguasai. Oleh karena itu, di dalam teologinya, satu orang wajib membebaskan saudaranya. Yaitu oleh karena satu orang Adam, manusia jatuh di dalam perbudakan, oleh karena satu orang Yesus, dia membebaskan saudara-saudaranya. Makanya sebenarnya memang tujuan Yesus kan untuk membebaskan orang Israel, baru kemudian pada orang-orang lain. Jadi tujuannya memang oleh karena satu orang, kalau percaya, kita kembali lagi waktu kemarin Prapaskah, ada bacaan di mana Musa disuruh meninggikan ular tembaga.
Kalau orang Israel percaya, dia lihat ular tembaga itu, dia sembuh. Demikian pula seorang anak manusia ditinggikan. Barang siapa yang percaya, dia akan terlepas dari kuasa perbudakan itu. Kira-kira demikian Pak Alex. Terima kasih, Pak. Udah di? Udah. Ya, Pak. Jelas Pak Alex? Ya. Terima kasih Pak Paulus bisa memberikan gambaran yang lebih. Ya, ya. Nah, ini hal-hal semacam ini yang kita itu diperkaya ketika kita ikut di dalam komunitas seperti ini. Jadi sharing teman kita itu menguatkan. Ada yang bisa saling melengkapi, saling menambahkan. Itu sungguh diharapkan komunitas seperti inilah yang tumbuh di dalam gereja Katolik kita. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita jadi nanti Bapak Ibu yang akan memandu di lingkungan, Pak Ayub atau Pak Alex juga nanti jadi bisa memandu ya. Tidak usah harus ahli kitab suci, yang penting adalah bahwa kita dalam koridor bacaan-bacaan yang sudah diberikan, tinggal baca-baca dan referensi buku-buku yang berhubungan, membaca renungan tiap hari, itu sebetulnya dengan niat dan bimbingan Roh Kudus, kita bisa menjadi pemandu. Jadi nggak usah takut harus ahli di dalam kitab suci, enggak. Jadi Gokil ini tujuannya supaya di dalam setiap lingkungan itu kalau ada pemandu sendiri akan lebih familiar, ya kan Pak Lufti? Itu enak gitu loh kalau mau sharing nggak usah malu-malu, ya kan? Itu tujuannya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam satu lagu nyanyian yang tadi sudah disiapkan oleh Pak Santoso. Habis itu kita akan masuk di dalam doa. Baik.
Mari kita masuk dalam doa spontan. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, kerahiman-Mu memberikan hidup bagi kami semua. Berilah kami rahmat agar kami boleh semakin merasakan kasih-Mu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Rahim. Kami teringat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang merasakan kesakitan, yang putus asa dan tak berdaya, terutama karena COVID-19 ini. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar, agar mereka boleh menemukan kekuatan iman, walaupun mereka harus menderita, bahwa mereka harus memanggul salib bersama Engkau, dengan keyakinan bahwa suatu saat suasana ini akan berubah. Tidak selama-lamanya kami berada di dalam kesulitan dan kerapuhan. Karena Allah yang Maha Rahim selalu menguatkan kami, asalkan kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, apapun itu. Engkaulah Allah yang selalu peduli dan melindungi kami. Terima kasih Bapak atas pertemuan malam ini, dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami gali di dalam pembahasan ini memberikan kami pencerahan, terutama bagi para pemandu, untuk menggiatkan kegiatan mewartakan kasih-Mu melalui firman-Mu dalam pelaksanaan kukil di tiap-tiap lingkungan. Semua ini kami mohon berkat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya.